Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Lut, di channel YouTube aku, Lut7X. Kali ini, aku mau membahas mengenai pengaruh karya tulis terhadap kemajuan suatu bangsa. Penasaran juga? Yuk kita bahas lengkapnya. Sebelum kita memulai pembahasan yang lebih dalam, ada baiknya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan karya tulis. Karya tulis adalah hasil dari proses berpikir dan menulis yang menghasilkan teks yang dapat berupa artikel, buku, esai, laporan, atau karya lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis adalah segala bentuk hasil tulisan yang memiliki nilai informasi, ilmiah, atau kreatif. Dan aku ingin menambahkan bahwa karya tulis yang ingin aku bahas di sini adalah karya yang memang berupa tulisan, baik ilmiah atau tidak, fiksi atau non-fiksi. Karena setiap kali aku ketik karya tulis di internet, yang muncul selalu karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Sebagai pecinta karya fiksi, aku merasa jika itu mungkin termasuk karya tulis karena sama-sama ditulis. Atau kalian punya penyebutan yang lebih tepat untuk karya tulis yang aku maksud, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Siapa aja sih yang bisa menulis karya? Tentunya semua orang yang memiliki ide atau gagasan dan mampu mencurahkan hal itu. Apakah harus seseorang yang profesional atau sudah banyak pengalaman? Gak juga. Apakah harus paham dulu PUEBI baru bisa membuat karya tulis? Gak juga. Apakah karya tulis harus menghasilkan sesuatu yang detail? Gak juga. Karena pada dasarnya semua karya itu berangkat dari sesuatu yang abstrak dan keingintahuan yang luhur. Seperti pertanyaan sederhana, juga bisa berubah menjadi karya yang epik bahkan kompleks. Pengalaman memang membantu setiap orang untuk membuat karya mereka lebih benar. Adapun aturan seperti PUEBI yang tentunya menjadi hal yang harus ditaati kalau kalian ingin menerbitkan karya tulis. Kenapa harus menaati aturan? Itu untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman di antara penulis dan pembaca. Apa kita perlu membahas mengenai hal ini? Coba komen. Dalam sejarah, banyak penulis terkenal mulai dari level pemula. Contohnya adalah J.K. Rowling, yang memulai menulis buku pertama Harry Potter ketika masih sebagai penulis amatir. Penulis dan akademisi seperti Malcolm Gladwell yang memulai dari berbagai latar belakang sebelum menjadi terkenal. Jadi, setiap orang memiliki potensi untuk menulis, asalkan memiliki ide dan kemauan untuk berbagi informasi atau cerita mereka. Aku yakin kalian pernah belajar bahwa beberapa cerita sejarah, terutama kerajaan Nusantara, bersumber dari sumber primer seperti prasasti dan kakawin, di mana keduanya sama-sama sumber tertulis. Jadi, apakah karya tulis penting? Tentu saja, karena karya tulis bisa dijadikan sebagai sarana penyebaran pengetahuan, budaya, dan inovasi. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science oleh John Burton pada tahun 2005, publikasi ilmiah dan karya tulis adalah cara utama untuk berbagi temuan dan penemuan baru di komunitas ilmiah. Karya tulis membantu mendokumentasikan sejarah, menyebarkan ide-ide inovatif, dan memberikan panduan bagi masa depan. Dalam beberapa podcast yang aku dengarkan, utamanya pada channel Pak Gita Wirawan, karya tulis bisa mendorong suatu bangsa untuk lebih dikenal dan meningkatkan daya saing hingga internasional. Dan hal yang membuat aku sampai tertarik membahas mengenai literasi di Indonesia baru-baru ini adalah keprihatinan setiap kali menemukan fakta bahwa beberapa peserta didik lebih mengenal tren di media sosial daripada budaya sendiri. Dan aku juga beberapa kali nonton keresahan para reviewer film Indonesia yang mengeluhkan mengenai alur cerita dan daya saing. Kita punya banyak cerita yang bisa menjadi luar biasa apabila ada pihak yang mampu menyampaikannya dengan benar. Aku juga sempat buat video pendek yang membahas mengenai pengaruh literasi terhadap perfilman. Itu kenapa karya tulis menjadi penting, karena dapat menyimpan informasi dan ide jauh lebih lama dari yang ada, juga mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Sebelumnya, aku udah sempat ngebahas mengenai peran sekolah dan atau lembaga pendidikan dalam penerbitan karya. Kalau kalian belum tonton kontennya, bisa kalian cek linknya di atas, di deskripsi video, atau di kolom komentar ya. Bagaimana sebenarnya sebuah karya tulis dapat memberikan pengaruh?
Karya tulis dapat mempengaruhi masyarakat dengan cara membentuk opini, memberikan informasi yang mendalam, dan memotivasi tindakan. Sebagai contoh, karya tulis seperti Silent Spring oleh Rachel Carson mengubah pandangan publik mengenai penggunaan pestisida dan memicu gerakan lingkungan global. Melalui tulisan, ide-ide dapat menyebar jauh melampaui batas geografis dan mempengaruhi kebijakan setiap sikap publik. Lalu bagaimana cara karya fiksi yang berasal dari imajinasi dapat memberikan pengaruh? Kalian pikir karya fiksi sepenuhnya hanya mengandalkan imajinasi? Seorang penulis yang memiliki imajinasi atau ide yang nyeleneh sekalipun akan berusaha mencari jawaban mereka. Lewat apa mereka mencarinya? Melakukan penelitian sederhana. Aku pernah baca 2 novel dari satu penulis yang sama, di mana 2 novel tersebut aku disuguhkan sudut pandang yang berbeda walaupun sebenarnya itu ada di satu masa yang sama. Yang pertama aku baca itu tentang kehidupan sang kakak, dan di novel yang kedua itu bercerita tentang kehidupan sang adik. Buat yang nanya judulnya, maaf, aku lupa, tapi waktu itu aku bacanya di Wattpad. Jadi, dari 2 novel itu, aku belajar untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka dan meyakini apa yang baik itu tidak selalu benar, dan apa yang benar itu tidak akan seterusnya benar. Dan aku bisa menangkap maksud dan amanah ceritanya di novel kedua. Itu merupakan salah satu contoh yang bisa kalian ambil dari membaca fiksi, yang bisa mendorong kalian melakukan tindakan. Dan aku juga sempat ngebahas tentang fiksi atau non-fiksi di video pendek ini. Kemudian, ada contoh yang lebih sederhana lagi. Kalian pernah mendengar mengenai sebuah buku catatan harian menjadi sumber sejarah yang sangat penting pada masa Perang Dunia Kedua? Bukan seorang pejabat, ilmuwan, profesor, atau panglima yang menulis buku itu. Hanya seorang gadis Yahudi Belanda yang bersembunyi bersama keluarganya di Amsterdam selama pendudukan Nazi. Buku catatan itu begitu terkenal dengan judul The Diary of a Young Girl, yang ditulis oleh Anne Frank. Anne Frank mulai menulis di buku hariannya pada tahun 1942 hingga 1944. Dalam catatan harian tersebut, Anne menggambarkan kehidupan sehari-harinya selama masa persembunyian, perasaannya, dan harapannya. Buku ini memberikan pandangan yang sangat pribadi dan emosional tentang kehidupan di bawah teror Nazi dan bagaimana orang-orang biasa menghadapi situasi ekstrim tersebut. Buku ini sangat berharga sebagai sumber sejarah karena tidak hanya menawarkan wawasan tentang pengalaman pribadi Anne, tetapi juga memberikan konteks tentang kehidupan orang-orang Yahudi selama Holocaust. Setelah ditangkap oleh Gestapo pada tahun 1944, Anne dan keluarganya dibawa ke kamp konsentrasi, dan Anne meninggal di kamp Bergen-Belsen pada 1945. Namun, catatan hariannya berhasil diselamatkan oleh ayahnya, Otto Frank, yang merupakan satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Itu hanya buku catatan. Itu bukan hanya buku catatan. Itu sumber sejarah yang berharga. Jadi apa kalian yakin buku catatan harian kalian cuman pelampiasan? Dari beberapa contoh tadi, kita bisa simpulkan bahwa karya tulis itu bisa memberikan pengaruh, baik langsung atau tidak, cepat atau lama, besar atau kecil, ada yang baca atau tidak. Loh kok, kalau gak ada yang baca berarti gak ada yang terpengaruh dong? Ada. Yang terpengaruh pasti penulisnya. Karena mau bagaimanapun sebagai seorang penulis akan selalu ada keinginan karyanya dikenal publik. Kalau karyanya tidak ada yang membaca, maka penulis akan mencari tahu apa yang salah dengan tulisannya. Sehingga tanpa sadar itu mempengaruhi penulisnya. Dan jika banyak orang dalam suatu bangsa melakukan hal ini, setiap peristiwa yang terjadi dapat tercatat dengan baik sehingga membantu suatu bangsa untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama. Semakin sedikit mengulangi kesalahan yang sama, semakin banyak waktu yang bisa digunakan untuk maju. Kapan kita bisa memulai menulis? Kapanpun kamu bisa. Karena mau bagaimanapun juga, kamu harus bisa memberikan fokus pada ide atau gagasan yang terlintas di otak kamu. Belum lagi, kamu harus meluangkan waktu dan energi untuk menyelesaikannya. Karena siapapun bisa menjadi penulis, maka kalian bisa menulis kapanpun. Kamu bisa mulai menulis walaupun tulisanmu jelek, sumber referensi terbatas, menulis sekedarnya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sibuk, terlalu malas. Selama kamu bisa menulis, kamu bisa membuat karya tulis. Lambat juga proses, cepat juga butuh ketelitian. Kalau kalian bisa, coba aja dulu.
Karya tulis dapat dipublikasikan di berbagai platform, baik cetak maupun digital. Kalian bisa menulis di blog pribadi, majalah, surat kabar, jurnal akademik, atau buku. Zaman sekarang, akses sudah terbuka untuk siapapun. Kalian juga bisa dengan mudah menjangkau banyak orang. Jangankan menulis di media tadi, kalian juga bisa mulai menulis di media sosial kalian, baik berupa opini, AU, quotes, dan sebagainya. Kepenulisan memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan suatu bangsa, dari mendokumentasikan pengetahuan hingga mempengaruhi kebijakan dan budaya. Tulisan adalah alat yang kuat untuk perubahan dan inovasi. Dengan memahami potensi dan dampak dari karya tulis, kita bisa lebih menghargai kontribusi setiap penulis terhadap kemajuan masyarakat kita. Gimana nih? Kalian udah mulai paham mengenai pentingnya karya tulis terhadap kemajuan suatu bangsa? Kira-kira kapan bangsa Indonesia bisa maju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk teks dan sumber yang aku gunakan di konten ini, bisa kalian cek di laman bloggerku. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan komen kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Subscribe juga biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.